Shalom City Gate, selamat pagi. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Mari kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Tuhan. Kami sadar bahwa kami ada pada hari ini, pada detik ini Tuhan. Itu hanya karena kasih-Mu. Itu hanya karena berkat kemurahan-Mu Bapa. Kiranya kami memberikan yang terbaik pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan oleh puji-pujian kami. Kau berikan hati kami yang terbaik Tuhan. Amin. Let's sing this song. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Penuh dengan harapan. Penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Penuh dengan harapan. Penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Oh Tuhan, Engkau sangat baik, kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kasih-Mu begitu besar bagi kami. Oh, naikkan syukur-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Oh, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik dan amat baik kasih-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Kau sangat baik, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Kau sangat baik, kasih-Mu begitu besar Tuhan. Oh, we love you Jesus, and thank you for the love, thank you for the cross. Your love is so great, so big for all of us. We know that you love us so much. We want to love you more and more every day. Oh, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Let's sing this song. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. He so loves us. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. He loves us more than anything.
So loves us, Lord. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebentar lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang di rumah bisa mempersiapkan roti dan anggur. Roti kalau di rumah tidak ada roti, bisa digantikan dengan biskuit, dan anggur bisa digantikan dengan sirup atau teh. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita peristiwa 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga, Dia bangkit. Kita harus meneladani apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia taat pada Bapa dan rela mengorbankan nyawanya di kayu salib buat saudara dan saya. Dia melakukan semuanya itu untuk menebus dosa dan pelanggaran kita semua. Hidup kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, dan harganya sudah lunas dibayar. Jadi saudara, setiap kita yang mengaku sebagai anak Tuhan Yesus Kristus, kita harus ingat, hidup kita ini sudah ditebus, dan harganya sudah lunas, tidak berhutang. Allah memberikan tubuh jiwanya bagi saudara dan saya. Jangan kita take for granted, karena karya keselamatan yang sudah Yesus lakukan adalah suatu karya keselamatan yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Kita harus serius, karena apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita tidak bisa balas kecuali dengan hidup kita. Dan saudara harus ingat, saudara sudah ditebus dengan harga yang mahal. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dan kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya keselamatan yang Kau sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Sebentar kami mau makan, Kau yang kuduskan, layakan kami. Sebab apa yang telah Aku teruskan kepadamu, telah Aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Dia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku." Mari kita makan roti ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum anggur ini. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang Kau sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Tuhan, kami mau belajar untuk meneladani seperti Engkau Yesus Kristus, taat dan hidup berkenan di mata Engkau. Kami tahu Tuhan, hidup kami bukan milik kami lagi, tapi milik Engkau. Terima kasih Tuhan, biar kami mau menyerahkan hidup kami seutuhnya
bagi kemuliaan nama Engkau saja. Terpujilah Engkau Tuhan, kami panjatkan doa ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di online Sunday Service kita hari ini. Doa saya setiap daripada kita hari ini ada dalam keadaan baik-baik saja, keadaan sehat-sehat saja dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan kita yang sempurna. Tentunya kita seperti yang Bapak Ibu Saudara sudah ketahui bahwa lockdown in New South Wales has been extended by a week, dan oleh sebab itu kita masih mengadakan ibadah kita secara online streaming seperti ini sampai masih minggu ke depan tentunya, dan kita akan terus mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada, dan we will go by the guidance and the instruction from the local New South Wales government, obviously in terms of how we conduct our online our services, Sunday services, dan aktivitas gereja yang lainnya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam bagian firman Tuhan, saya mau ajak kita kembali datang pada Tuhan bersatu dalam doa. Terima kasih buat pagi siang hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang senantiasa sempurna buat kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami begitu sungguh bergantung pada Tuhan. Kami tidak akan pernah bisa Tuhan menjalani hidup kami seolah-olah kami kuat, kami mampu, kami sanggup hanya dengan kekuatan manusia kami yang semata-mata ini. Oleh sebab itu Tuhan, kembali Tuhan, kami mau mengingatkan diri kami kembali untuk kami datang kepada Sang Pencipta kami. Kami mau datang memohonkan tuntunan, memohonkan hikmat, memohonkan the revelation from the Lord so that we can make the right decisions in our lives. Kami bisa melangkah secara tepat, melangkah secara kuat dalam kehidupan kami, menjalani hidup kami di bumi ini. Mari pada siang hari ini kami mau mengambil waktu dalam ibadah ini, tentunya kami mau merenungkan firman Tuhan. Hamba mau berdoa, berikan kami hikmat, buka hati kami, siapkan tanah hati kami Tuhan, untuk kami bisa menerima setiap taburan firman Tuhan, dan menjadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Murnikan, sempurnakan, kuduskan kami Tuhan. Sanctify us by your truth, by your word. Thank you Jesus so much for everything. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk 2-3 minggu ke depan, saudara, saya mengangkat sebuah tema khotbah yang baru, yang saya berdoa bahwa ini akan bisa menjadi sebuah berkat buat setiap daripada kita, memberikan kita pengertian yang baru dalam kehidupan kita, saudara. Dan the series that I'm gonna talk about is about pride, bicara tentang kesombongan, tinggi hati atau kecongkakan, Bapak Ibu Saudara. Dan saudara, semua dosa dalam hidup ini, dalam yang manusia bisa kerjakan dan lakukan, semua dosa tentunya sifatnya fatal, semua dosa sifatnya very terminal, dan pasti membawa pada maut. Tapi kalau ada satu dosa, saudara, yang Alkitab sangat repetitively addresses, the scripture repetitively rebukes, itu adalah tentang pride, tentang kesombongan. Dan saudara, saat kita bicara kesombongan, tentunya ini menjadi sebuah dosa yang for some reason bahwa manusia sangat mudah jatuh di dalamnya, manusia sangat mudah tersandung olehnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita buka dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6, dan saya akan bacakan dalam bahasa Inggris ya saudara. NIV translation says this: "But he gives us more grace, and that is why the scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble." Dikatakan bahwa God opposes the proud. Dengan kata lain, saudara, bahwa saat kita menyombongkan diri, saat kita tinggi hati, pride automatically positions us as the opposition to the Lord. Saat kita sombong, saudara, mungkin kesombongan terdengar seperti dosa yang tidak terlalu fatal, seperti mungkin judi atau berzina, saudara. Tetapi ternyata saat firman Tuhan mengatakan begini, saat kita sombong, kita ditempatkan dalam posisi yang bermusuhan dengan Tuhan. Dan saya percaya saudara akan setuju dengan saya bahwa there is no
other worse position in life for us to be an enemy to this powerful and glorious and holy God. Tidak ada tempat yang lebih buruk, yang lebih mengerikan saudara, dibandingkan ditempatkan sebagai musuh di hadapan Tuhan pencipta kita, Tuhan yang agung, yang mulia, yang kudus, pencipta langit dan bumi. Dan tidak ada saudara, tidak ada hal yang lebih buruk dari kita untuk kita mencoba menentang Tuhan, bermusuhan dengan Tuhan. Especially saudara, dengan Tuhan yang telah begitu mengasihi kita, yang telah mati buat kita, mengirim anak yang tunggal buat kita, tapi kita memutuskan untuk kita bermusuhan, mengambil posisi berseberangan dengan Tuhan. Dan disinilah menjadi bahwa kesombongan menjadi sesuatu hal yang sangat serius di mata Tuhan. Karena saat kita sombong, kita bermusuhan dengan Tuhan. Amsal 16 ayat ke-5 dikatakan begini, "The Lord detests all the proud of heart, and be sure of this, they will not go unpunished." Perhatikan bahwa Alkitab mencatat begini, bahwa Tuhan membenci, kata detest saudara, bahwa Tuhan membenci. Kalau ada sesuatu yang Tuhan sangat benci adalah saat kita sombong, heart, the proud of the heart, saat hati kita meninggikan diri, saat hati kita congkak, ternyata itu mengundang kebencian Tuhan dengan luar biasa. Dan perhatikan bahwa dikatakan begini, they will not go unpunished. Dan kata lain saudara, Tuhan akan membuat perhitungan dengan orang yang sombong. Jadi kita tidak bisa underestimate dosa, ketinggian hati, atau kecongkakan, kesombongan. Karena Tuhan bilang begini, Alkitab mengajarkan begini, bahwa Tuhan akan buat perhitungan. Tuhan pasti akan menghukum. Amsal 101 ayat 5 dikatakan begini, "Whoever slanders their neighbor in secret, I will put to silence. Whoever has haughty eyes and a proud heart, I will not tolerate." Siapa yang mempunyai mata yang congkak dan hati yang sombong, saudara, Tuhan bilang begini, Tuhan tidak akan toleransi. Jadi saudara, mengerikan bahwa God really takes pride seriously. He will not tolerate and He will not let go pride unpunished. Nah saudara, mari kita hari ini, saya berikan judul hari ini adalah Sight the Pride. Perhatikan, lihat, identifikasi kesombongan yang ada dalam diri kita dan hati kita, saudara. Dan kita perlu memahami, pride itu apa? Kesombongan, kecongkakan itu apa sih? Amsal 21 yang keempat dikatakan begini, "Haughty eyes and a proud heart." Perhatikan ini, the same phrase there. Haughty eyes, kesombongan, mata yang sombong, hati yang congkak, saudara. The unplowed fields of the wicked produce sin. Jadi saudara, dikatakan begini, bahwa kesombongan, haughty eyes, and a proud heart, kesombongan dikatakan seperti ini, is an unplowed field of the wicked. Seperti lahan yang belum tergarap, seperti lahan yang belum terbajak, saudara. Dengan kata lain begini, bahwa kesombongan itu sebetulnya menjadi tanah, menjadi tempat atau tanah yang sempurna untuk digarap, untuk menghasilkan dosa. Perhatikan begini, di unplowed field, tanah yang belum terbajak itu menghasilkan dosa, produce sin. Pride produces sin. Jadi saat dikatakan Anda punya kesombongan dalam hati, kesombonganmu itu menjadi akar dari segala dosa juga. Kesombongan itu menjadi permulaan dari segala macam bentuk dosa yang kau kerjakan. Dalam beberapa minggu terakhir kita sempat membahas tentang akar, saudara. Axe the roots of bitterness, love of money, impurity. Tapi kalau saya mau tarik itu semua lebih mendalam, saudara, I think it would be appropriate in accordance with the Bible here, bahwa istilahnya akar dan lebih mendalam dari semua itu adalah pride. Pride is an unplowed field. Jadi dengan saudara, dengan kata lain, pride, kesombongan menjadi modal dasar, menjadi lahan utama di mana di saat Anda membajak itu, di saat Anda mulai menumbuhkan, Anda mulai terus mengembangkan kesombongan dalam hatimu, itu akan menghasilkan, membawa Anda ke dalam dosa. Yesaya 14 ayat 12-15, saudara. Alkitab mencatat begini, "How you have fallen from heaven, morning star," Lucifer kalau dalam bahasa yang lain, "son of the dawn. You have been cast down to the earth, you who once laid low to the nations. You said in your heart," perhatikan ini, "I will ascend to the heavens, I will raise my throne above the stars of God, I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost
heights of Mount Sevon. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. But you are brought down to the realm of the dead, to the depths of the pit. Jadi kalau saya berikan definisi tentang pride, kesombongan itu apa, saudara? Pride is a conscious elevation. Not just to become like God, but it elevates you to rise further above God Himself. Pride will make you want to take the throne of God. Seperti tadi kita mengatakan begini, I will ascend to the heavens, I will raise my throne above the stars of God. Jadi kesombongan itu bukan cuma sebatas ingin menjadi seperti Tuhan, tapi kesombongan itu ingin memosisikan dirimu lebih dari Tuhan. Ingin memposisikan dirimu lebih tinggi dari Tuhan, mengambil tahta Tuhan bahkan lebih tinggi. Dikatakan, raise my throne above the stars of God, I will ascend above the tops of the clouds. Jadi dengan pengertian seperti gini, kesombongan, saudara, wajar dengan sangat logis kalau Tuhan sangat membenci yang namanya kesombongan. Saudara, kita dalam kehidupan kekristenan seringkali kita sangat mudah terjebak dalam hukum moral yang kita seolah-olah saat kita berpikir dosa, kita berpikir lebih ke arah berjudi, merokok, berzina, bercerai, dan sebagainya. Tetapi kita lupa menaruh fokus yang lebih utama bahwa ada dosa yang ternyata menjadi akar dalam banyak hal, menjadi landasan, menjadi tanah untuk dosa lain bertumbuh dan berkembang di dalamnya, yaitu kesombongan. Kita seringkali tidak terlalu peduli dengan namanya sombong. Kita berpikir sombong, okay, sure. It doesn't sound something serious saat kita dengar artis Kristen bercerai, mungkin kita langsung shock. Oh ya, kok bisa bercerai? Tapi kalau kita dengar orang sombong, kita cuma berpikir, oh ya sudahlah, memang orangnya begitu. Tapi saudara, hari ini saya berdoa bahwa kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita take pride more seriously in our lives. Karena pride bisa menjadi racun yang menghancurkan kehidupan kita. Pride, kesombongan bisa membuat kita hancur dan mengarahkan hidup kita masuk ke dalam lumpur dosa yang lebih dalam, saudara. Kalau saya boleh bacakan sebuah quote dari C.S. Lewis, saudara, seorang penulis Kristen klasik, dikatakan begini, according to Christian teachers, the essential vice itu wickedness, saudara, the essential vice, the utmost evil is pride. Kejahatan yang paling terutama itu adalah kesombongan. Unchastity, anger, greed, drunkenness, amarah, keserakahan, kemabukan, semua itu, all that dikatakan are mere flea bites in comparison. Itu terlalu kecil untuk dibandingkan sebagai perbandingan, saudara. It was through pride, perhatikan ini, it was through pride that the devil became the devil. Pride leads to every other vice. It is the complete anti-God state of mind. Jadi dikatakan begini, through pride, the devil became the devil. Kalau tadi ayat tadi dari kitab Yesaya 14 itu dikatakan, how you have fallen from heaven, morning star, Lucifer, saudara, bahwa istilahnya disinilah kenapa C.S. Lewis menulis bahwa through pride the devil became the devil. Bahwa istilahnya malaikat Tuhan Lucifer yang akhirnya jatuh karena dia mencoba menjadi seperti Tuhan, bahkan lebih tinggi, mengambil tahta Tuhan lebih tinggi di atas Tuhan. Jadi saudara, through pride, jadi kalau saya boleh bilang, pride is the mother of all sins. Dosa dari segalanya, permulaan dari segala dosa itu adalah pride, kesombongan. Ada sebuah penulis yang mengatakan ini, pride is the firstborn son of hell. Jadi dosa yang sulung, saudara, kalau misalnya boleh diperhatikan, dibahasakan seperti begitu. Jadi saudara, let's take pride seriously. Now, let's talk about the nature of pride. Kesombongan itu seperti gimana? Naturnya seperti gimana? Saya mencatat ada 4 natur dari pride ini. Yang pertama adalah pride is baseless. Pride is baseless. Dalam arti pride, kesombongan itu tidak membutuhkan alasan. Kesombongan itu tidak membutuhkan basis. Kesombongan itu tidak membutuhkan sebuah reason, justification, begitu saudara. Saudara, all things in life,
Dalam hidup ini, saat kita melakukan sesuatu, selalu ada justification. All things in life will require a solid ground of justification and reason. Kita melakukan sesuatu karena kita punya keinginan sesuatu. Kita bekerja seperti begini, kita membuka usaha seperti ini, kita ada perhitung-hitungannya, kita ada alasannya kenapa kita lakukan sesuatu. Tapi saudara, menariknya, kesombongan tidak membutuhkan basis apapun. Kesombongan tidak membutuhkan alasan apapun untuk Anda sombong. Kalau saudara berpikir istilahnya, oh saya bisa sombong kalau saya punya banyak uang. Misal contoh, saudara pernah ketemu orang yang tidak banyak uang tapi sombongnya luar biasa. Anda bisa bayangkan itu. Kalau Anda membayangkan orang yang punya jabatan tinggi adalah sesuatu yang Anda bisa sombongkan dan Anda bisa megahkan dalam hidupmu, saudara pernah ketemu kan dengan orang yang bukan siapa-siapa juga, orang yang gagal hidup juga, orang yang miskin juga, orang yang berantakan juga hidupnya, tapi sombongnya luar biasa dan amit-amit, saudara. Dan disinilah ini yang menariknya bahwa pride is groundless, pride is baseless. Anda tidak butuhkan basis apapun untuk Anda sombong. Saya catat di sini begini, pride can certainly grow despite the brutal fact that we as the human being, we have absolutely nothing, we carry essentially nothing to be proud of. Saya ulangi sekali lagi, bahwa kesombongan itu bisa muncul, kita bisa sombong sekalipun seharusnya kita mempunyai pemahaman bahwa kita sebagai manusia sebetulnya kita tidak punya apa-apa, kita tidak memiliki apa-apa yang kita bisa banggakan. Semua yang kita miliki bukan sesuatu yang kita bisa banggakan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin di hadapan manusia Anda bisa banggakan saat Anda punya rumah, saat Anda punya aset yang banyak, saat Anda mempunyai jabatan bisnis yang besar, prestis yang tinggi, Anda merasa bahwa itu sesuatu yang bisa dibanggakan dan disombongkan di hadapan manusia. Tapi saudara, sebetulnya if we are being wise, kalau kita bijaksana, we as a human being, we carry essentially nothing into this world, and we will carry essentially nothing when we leave this world. Kita lahir dengan telanjang, tidak bawa apa-apa, kita pulang, kita juga tidak akan bawa apa-apa saat kita meninggal. Jadi saudara, kalau kita memahami pengertian memiliki wisdom dan hikmat seperti ini, sebetulnya kita menyadari, no matter how wealthy you are, no matter how famous you are, no matter how many followers, social media followers you are nothing. We are nothing. We have nothing to be proud of. Before the powerful and supreme God, we have nothing. So pride, it creates an inner fantasy of crown and glory that is not real. Saat Anda kesombongan itu menghasilkan sebuah fantasi liar di dalam kepalamu, di dalam hati pikiranmu tentang kemuliaan, tentang mahkota, tentang kemuliaan, mahkota, kejayaan yang tidak real, fantasi. Saudara, saya bacakan Yeremia 9:23. This is what the Lord says. Let not the wise boast of their wisdom, or the strong boast of their strength, and the rich boast of their riches. Perhatikan, wise, strong, rich. Anda yang beranggap bijaksana, Anda yang kaya, Anda yang kuat, jangan Anda sombongkan akan kekayaan, hikmatmu, dan kekuatanmu. Mazmur 90 dikatakan begini, ayat 3-6. You turn people back to dust, saying, return to dust, you mortals. Kembalilah kepada debu, engkau manusia. 1,000 years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night. Yet you, God, sweep people away in the sleep of death. They are like the new grass of the morning. In the morning it springs up new, but by evening it is dry and withered. Perhatikan, ini adalah kondisi manusia, realita hidup. Dikatakan begini bahwa God, you sweep people away in the sleep of death. Manusia mati itu seperti tersweep begitu saja, secara cepat. Manusia dikatakan like a new grass in the morning. It springs up in the morning, then after that by evening it is dry, it is withered, layu dan kusam, selesai. Saudara, hari ini kita dihadapkan dengan situasi COVID, saudara. Dan, keadaan is not looking good. And probably in Australia it's not too bad. Tapi kita sudah lockdown dengan angka kasus 30 per hari di New South Wales.
Tapi saudara, kalau kita perhatikan sekarang di Indonesia at the moment, it's kind of scary and we have every reasons now to be sort of worried somehow dengan semua kondisi yang mengerikan. Dan buat saya pribadi, in the past probably 2-3 weeks, I've noticed every time I scroll through social media, I found someone I know yang punya relatif langsung, kabar duka di mana-mana bermunculan, Bapak Ibu Saudara. Dan saudara, yang saya mau sampaikan adalah begini. Dari banyak berita duka yang muncul, tidak sedikit yang meninggal itu adalah orang pengusaha besar atau orang yang punya jabatan tinggi, pejabat publik, yang punya kekuasaan dan sebagainya. Tapi saudara, di saat, kalau Anda bisa membayangkan, kalau kita berpikir bahwa dengan uang kita merasa kita memiliki dunia, dengan kejabatan kekuasaan kita memiliki dunia. Hari ini manusia diperhadapkan dengan satu virus yang belum terselesaikan, saudara, yang membuat semua orang bertekuk lutut. Saat virus ini akan menghajar tidak mengenal siapa Anda, tidak mengenal berapa kekayaan Anda, berapa kekuatan Anda, berapa berhikmatnya saudara. Itu tidak memandang bulu. Dan di saat di kondisi seperti begitu, menunjukkan betapa fragile-nya manusia. Menunjukkan betapa lemah dan kritisnya manusia ini. Betapa rapuhnya manusia ini. Dan saat kita berpikir seperti begini, saudara, Anda akan setuju dengan saya bahwa no matter how rich, no matter how powerful we are, we have nothing to be proud of. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Dengan satu virus saja kita akan selesai. Hidup kita akan berlalu, kalau tadi dikatakan begini, yet you sweep people away in the sleep of death. Akan berlalu begitu saja, saudara. Jadi pride is baseless. Orang sombong tidak membutuhkan basis. Yang kedua, natur dari kesombongan, pride is fruitless. Kesombongan itu fruitless dalam arti tidak menghasilkan apa-apa. Saudara, banyak dosa dalam hidup ini yang minimal saat kita lakukan dosa tersebut, itu memberikan sebuah benefit or gain to us, even though it is temporary, even though it is short-lived. Saat kalau Anda cintakan uang, Anda kejar uang itu, Anda dapatkan uang itu, kelimpahan materi itu, dan Anda bisa puaskan diri Anda dengan materi itu. Anda bisa belikan mobil, Anda bisa belikan apapun lah yang Anda inginkan. Memberikan Anda sebuah rasa puas, walaupun cuma sementara, saudara, tentunya. Anda tercandu dengan seks, Anda berpikir dengan Anda berzina, melakukan seks dan sebagainya, di luar nikah dan sebagainya, Anda mendapatkan kepuasan, minimal Anda dapatkan keuntungan itu seperti, wah, saya dapat kepuasan ya, walaupun cuma sebentar dan sangat pendek. It's just gone like that. Tetapi saudara, pride doesn't work like that. For some reason, dengan kesombongan, saat Anda sombong, it delivers none of those profits or benefits or gains. Saat Anda sombong, apa sih yang Anda hasilkan dari sombong? Apa sih yang Anda dapatkan dengan Anda sombong? Apa yang Anda diuntungkan dengan Anda menyombongkan diri? At its best, pride will give you a quick adrenaline rush. Membuat Anda merasa semangat dan senang begitu, saudara ya. Karena apa? Saat Anda sombong, yang Anda dapatkan paling apa? Yang Anda dapatkan adalah Anda bisa menepuk dada Anda dan Anda bilang, wow, hebat ya Frankie ya. Wow, well done. Good on you. Bagus ya. Anda merasa self-accomplished. Anda merasa Anda ada pencapaian yang Anda hasilkan. Lalu Anda merasa bangga dengan itu. Pat on the shoulders. Atau paling enggak, kesombongan itu apa yang akan Anda, saat Anda menyombongkan diri di hadapan semua orang, Anda tampilkan yang terbaik dari sosial media account Anda tunjukkan berapa kaya Anda, berapa influential Anda. Saat Anda tunjukkan semuanya itu, yang paling Anda hasilkan apa? Decak kagum orangkah? Rasa kagum dan tepuk tangan orangkah yang melihat, wah, kamu hebat ya? And that's it. Kesombongan, pride is fruitless. It doesn't deliver you any benefits. At its best, it only attracts people's recognition, acclamation, appreciation. That's all. Tetapi dengan kenyataan ini, banyak manusia mudah sekali terjatuh dalam kesombongan. Walaupun pada dasarnya kesombongan tidak menghasilkan apa-apa, tidak menguntungkan apapun.
Yang ketiga adalah naturally pride is self-destructive. Pride is self-destructive, atau saya tulis ini pride is suicidal. Dengan kata lain bahwa kesombongan itu menghancurkan dirimu sendiri. Kesombongan, kecongkakan akan menghancurkan dirimu sendiri. Saat Anda memiliki kesombongan hati atau kecongkakan hati, yang akan dihasilkan adalah apa? Sebuah obsesi dan ambisi yang sangat toksik, saudara. Sebuah obsesi atau ambisi yang sangat toksik for you to have more wealth, greater wealth, wider influence, for you to have a higher rank. Anda mau mendapatkan segala macam more control over your life. Dan masalahnya di sini, obsesi itu untuk Anda mendapatkan semua itu, untuk mendapatkan lebih kemuliaan, kejayaan, kontrol dalam hidup Anda, at the cost of what is foundational, at the cost of what is fundamental. Jadi kesombongan itu membuat Anda itu terobsesi mendapatkan lebih dari itu semua, kekayaan lah, kemuliaan, supaya Anda semakin bisa menyombongkan dan congkak bahwa Anda besar, Anda tinggi. Tapi seringkali kita lakukan itu saat kita terjebak dengan kesombongan. Kita korbankan segala hal yang bersifat fundamental dan fondasional. Pernah Anda ketemu dengan orang yang begitu ingin membuktikan diri bisa berjaya, bisa sukses dalam hidup, tapi yang akhirnya dia korbankan adalah keluarga dan anaknya sendiri. Pernah Anda ketemu dan mendengar cerita betapa orang itu bisa mencapai sukses, berhasil, sukses, besar, menjadi sukses, berhasil, terkenal, dan sebagai kaya raya. Tapi anaknya tersingkirkan, istrinya tersingkirkan, bahkan yang paling parah adalah Anda menjual orang-orang seperti ini, orang yang sombong ini menjual iman mereka, menjual jiwa mereka kepada kegelapan. Banyak orang mati-matian demi untuk mendapatkan kejayaan, kemuliaan dalam hidup, untuk mereka bisa sombongkan, biar saya bisa tunjukkan kepada orang tua saya bisa tunjukkan kepada mertua saya. Obsesi yang begitu luar biasa, sampai mereka datangi Gunung Kawi lah dan sebagainya, just to obtain such glory and honor in life, and they are exchanging it. They are letting go everything that is fundamental and foundational. Mereka korbankan iman mereka demi mereka mendapatkan kejayaan itu. And that is what pride can do in your life. And you will understand when something that is fundamental is taken away, when something that is foundational is taken away, your life will collapse. Semua yang Anda bangun akan runtuh. Semua yang akan Anda develop akan runtuh. Pride, kesombongan itu akan memberikan Anda kemuliaan dan hormat yang begitu berat dan berbobot yang Anda tidak bisa handle. Pride can feed you with a glory that is so heavy, kemuliaan begitu berat yang Anda tidak bisa handle yourself. Yang akhirnya kemuliaan itu akan meng-crush Anda. Kemuliaan itu akan menekan dan menghancurkan hidup Anda. Amsal 29 ayat 23, perhatikan begini. Pride brings a person low, but the lowly in spirit gain honor. Jadi kesombongan, kecongkakan akan membawa Anda rendah, membawa Anda turun, akan menjatuhkanmu, kalau saya bisa terjemahkan itu. Amsal 15 ayat 25, perhatikan ini. The Lord tears down the house of the proud, but He sets the widow's boundary stones in place. Sungguh ironi, perhatikan ini. The Lord tears down the house of the proud, but He sets the widow's boundary stones in place. Jadi saudara, saat Anda sombong, Anda memiliki kesombongan, kebanggaan hati, merasa diri tinggi, dan Anda bangun hidupmu seperti Anda bangun rumah, kalau saya boleh pakai analogi Amsal tadi. You build your house, mewah, megah, tinggi, luar biasa, besar, luxurious. Tapi ternyata Tuhan bilang begini, the Lord will tear it down. Saat Anda berbangga, saat Anda sombong, the Lord will tear down everything that you build. Dengan kataan di sini bahwa pride is self-destructive. Bahwa saat Anda masuk ke dalam kesombongan, terikat dengan kesombongan, saudara, Anda sedang setting yourselves on pada kejatuhan, on your downfall. Anda akan planning your own destruction and downfall. Sedangkan Alkitab bilang, He sets the widow's boundary stones in place. Janda yang miskin, yang cuma punya batu-batu untuk mengasih boundary rumahnya, Tuhan bilang, the Lord will keep them in place.
Tuhan akan jaga batu-batu itu sehingga daerah teritorinya tidak tergusur. Ironi, saat Anda sombong, Tuhan akan hancurkan segala yang kau bangun. Dan natur pride yang keempat adalah pride is pretentious. Pride is pretentious. Arti pretentious apa, saudara? Pretentious adalah kesombongan itu gives you a false sense of yourself higher than who you really are. It's higher than the reality. Kesombongan memberikan Anda sebuah imajinasi palsu akan diri Anda yang somehow membuat Anda berpikir bahwa Anda lebih tinggi, lebih mulia dari yang sesungguhnya. Pride gives a false sense. Ada 3 hal yang saya tulis. A false sense of sufficiency, ability, and independence. Sufficiency maksudnya apa? Saat Anda sombong, Anda it gives you a false sense of sufficiency. Sufficiency dalam arti begini. It gives you a false sense of arrival. Dalam arti saat Anda sombong, Anda merasa bahwa Anda sudah sampai di garis finish. Saat Anda sombong, Anda merasa Anda sudah sampai pada standar yang terbaik. Saat Anda sombong, Anda merasa bahwa Anda sudah tidak kurang apapun. Dengan kata lain, orang yang sombong itu akan percaya bahwa istilahnya I am smart enough, I am wise enough, I know enough, I understand enough, I work hard enough, I am spiritual enough, I am righteous enough, I am holy enough, I am perfect enough. Dengan kata lain, orang sombong itu akan merasa bahwa dirinya tidak bisa dikoreksi. Orang yang sombong akan merasa bahwa dirinya sudah sampai pada tujuan garis finish. Kalau kita boleh sebutkan panggilan Tuhan buat kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, orang yang sombong akan merasa saya sudah serupa dengan Kristus hari ini. Orang yang sombong akan merasa bahwa saya itu sudah sempurna seperti Bapa di surga hari ini, sehingga saya tidak mungkin lagi buat salah, saya tidak mungkin lagi jatuh dalam dosa. Dan di sini ini menjadi bahaya, false sense of sufficiency. Hosea 13 ayat 4-6, firman Tuhan mengatakan, "But I have been the Lord your God ever since you came out of Egypt. You shall acknowledge no God but me, no Savior except me. I cared for you in the wilderness, in the land of burning heat. When I fed them, they were satisfied. When they were satisfied, they became proud, and then they forgot me." Alkitab mengajarkan begini, pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Saat di padang gurun, I fed them, aku berikan mereka makan. Saat mereka diberikan makan, mereka menjadi puas. Saat mereka menjadi puas, mereka menjadi sombong. Saat mereka menjadi sombong, mereka melupakan aku, kata Tuhan. Seringkali kita, saudara, saat dalam hidup ini, saat kita merasa kita sudah berhasil, saat kita merasa kita sudah berjaya, kita sudah sukses, dulu susah, sekarang berhasil, dulu susah, sekarang kaya, dulu nggak ada apa-apanya, sekarang diperhitungkan orang. Dulu nggak ada apa-apanya, sekarang orang lihat kita, menghormati kita. Kalau saat kita mulai merasa sombong seperti itu seperti Alkitab ajarkan begitu. Bahwa Tuhan berikan, kita puas, dan saat kita puas, kita merasa sombong dan kita lupakan Tuhan. Kita merasa we are on the top of the world already. A false sense of arrival. Beda sekali dengan bahasa Paulus, Filipi 3:12 dikatakan kalau Paulus bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Tuh Paulus mengatakan begini, "Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me." Bahkan seorang Paulus saja yang begitu luar biasa, mengorbankan segalanya demi Kristus, demi panggilan Injil, Paulus saja mengatakan, aku mengatakan ini bukan seolah-olah aku sudah mendapatkan segalanya. Bukan seolah-olahnya aku sudah sampai di tempat terujung itu. Tapi yang aku lakukan adalah terus mengejar, mengarahkan diriku kepada panggilan surgawi. Jadi orang sombong ini akan bertentangan sekali dengan nilai Paulus yang Paulus tinggalkan di sini. Pride also pretentious. Pride itu paints a false sense of ability. Dengan kata lain, saat Anda sombong, Anda itu merasa bahwa istilahnya you have a haughty confidence, sebuah kepercayaan diri yang sombong in your own ability, in your own power, in your own strength to produce achievement. Orang sombong itu akan merasa bahwa dirinya itu yang mendeliver, menghasilkan semua kesuksesan dan pencapaian hidup. Dia merasa, oh karena tanganku, karena saya pintar, karena saya cerdas, karena saya jago jualan, karena saya punya koneksi yang banyak, karena saya punya iman yang kuat, makanya saya hasilkan semua ini.
Orang yang sombong itu akan mengambil semua kredit. Orang yang sombong itu akan menggeser dan menghilangkan peran Tuhan dalam hidupnya. Dia merasa bahwa apapun yang dia capai, apapun yang dia hasilkan, itu adalah pencapaian dirinya, oleh karena dirinya. Orang yang sombong akan mengerosikan, it will erode the reliance on God. Orang yang sombong tidak akan lagi bersandar pada Tuhan. Dia merasa, it's all about me. Ulangan 8 ayat 12-18. Saya akan bacakan buat saudara, perhatikan ini. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses, settle down, when your herds and flocks grow large, and your silver, gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become apa, saudara? Proud. And you will forget the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Jadi selalu ada hubungan antara being proud and forgetting God. Saat Anda sombong, sebetulnya Anda sudah tinggalkan Tuhan. Kesombongan itu begitu fatalnya. When you are proud, you are forgetting God. Perhatikan ya, when you are proud, you are forgetting God. Saat Anda sombong, Anda telah melupakan Tuhan. He led you through the vast and dreadful wilderness, that thirsty and waterless land, with its venomous snakes and scorpions. He brought you water out of hard rock. He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestors had never known, to humble and test you so that in the end it might go well with you. Perhatikan ini, semua yang tadi tertulis itu, saudara, itu seperti impian hidup kita, toh. Kita merasa bahwa istilahnya, punya rumah, settle down, silver and gold will increase, all the properties will enlarge, semua akan berkembang, semua itu adalah impian hidup dalam yang kita mau capai. Tapi Tuhan bilang begini, perhatikan. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant which He swore to your ancestors as it is today. So you might think, orang yang sombong kan merasa bahwa it is my power and strength, by my hands I have delivered and accomplished all the achievements. I have produced this wealth because of all my hands, my ability, my strength. But firman Tuhan mengatakan, you gotta remember that the Lord your God, it is God who gives you the ability to produce the wealth. Jadi saudara, kita harus mengingat saat kita semua berhasil semua, kita tidak bisa menegasi, we cannot negate the role of God, the intervention, the divinity of God in our lives. Bahwa Dia memberikan Anda kekuatan hari ini bisa bangun pagi. Dia memberikan Anda kesehatan, Dia memberikan Anda kreativitas, kecerdasan, hikmat dalam mencapai sesuatu. He gives you that ability for you to produce the wealth. He gives you the ability for you to produce that achievement in life. Mazmur 10 ayat 4, perhatikan ini. In his pride, the wicked man does not seek him, God. In his pride, the wicked man doesn't seek him. In all his thoughts, there is no room for God. Sekali lagi saya tekankan. Perhatikan. This is how serious pride is. Kesombongan, dikatakan di dalam saat Anda sombong, Anda tidak akan mencari Tuhan. Di dalam pikiran kita sebagai orang sombong, in all his thoughts, there is no room for God. Perhatikan how fatal and how terminal pride is. When you are proud, you leave no room for God in your own thoughts. Jadi kesombongan adalah dosa yang menghilangkan Tuhan dalam hidup. Kesombongan adalah dosa yang menghilangkan peran Tuhan dalam hidupmu, kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Pride is pretentious, it gives you a false sense of independence. Dalam arti independence maksudnya apa? It gives you a haughty attitude of self-centeredness and aloneness. Anda merasa Anda bisa menjalani hidup ini sendiri, Anda merasa Anda tidak butuh orang lain. Anda deny your very nature as a social human being. Ini adalah orang sombong. Orang sombong merasa dia bisa kerja sendiri. Orang sombong merasa dia tidak butuh tim. Orang sombong merasa orang lain adalah sampah. Orang sombong merasa orang lain tidak punya kontribusi apapun terhadap kesuksesan dan keberhasilannya. Orang sombong tidak menganggap ada orang lain, tidak punya sensitivitas sedikit pun terhadap orang, tidak memiliki rasa hormat, tidak memiliki rasa respect terhadap orang di sekelilingnya. It gives you a false sense of independence. Roma 12 ayat 16 dikatakan begini, live in harmony with one another, do not be proud, but be willing to associate with people of low position.
Do not be conceited. Jadi saat bicara kesombongan, firman Tuhan punya hubungan korelasi di sana antara kesombongan dengan hidupmu berharmoni dengan orang lain. Kalau Anda sombong, Anda tidak bisa hidup harmonis dengan orang lain. Kalau Anda sombong, Anda pasti punya masalah dengan banyak orang dalam hidupmu. Anda wonder, seringkali Anda mungkin kemanapun Anda pergi, Anda punya musuh. Kemanapun Anda pergi, Anda punya dispute dengan orang-orang. Saat Anda bekerja, kemanapun Anda bekerja, dengan customer, dengan supplier, dengan siapapun, Anda punya keributan. Anda punya ketidakcocokan. Itu mungkin ada tanda Anda sebetulnya sombong. Karena when there is pride, there is no harmony with one another. Dikatakan, do not be proud, but we be willing to associate with people of low position. Orang yang sombong pasti tidak menganggap, hanya menilai orang dari sosial status ekonomi dan kelas. Orang yang sombong akan melihat orang itu, oh kau lebih rendah, saya tidak peduli dengan Anda. Tapi orang yang rendah hati adalah orang yang menganggap semua orang punya nilai yang sama di hadapan Kristus. Haleluya. Saya berdoa pesan ini menjadi berkat buat saya dan saudara. Mari kita perhatikan, kita pastikan diri kita bahwa kita terbebas dan menang dari dosa yang ini, kesombongan. Karena kesombongan adalah sesuatu yang serius, saudara. Kesombongan bukan masalah cuma sebatas semua orang bisa sombong, atau semua orang itu bukan hal minor, saudara. Saya mau mengatakan kesombongan adalah hal yang serius, dan oleh sebab itu kita harus datang di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki hati yang benar. Kita mau datang kepada Tuhan, kita harus menang dari sikap hati yang penuh kesombongan dan kecongkakan ini. Mari saudara tundukkan kepalamu, saya mau berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan buat pagi siang hari ini. Kami bersyukur buat pesan Tuhan yang Tuhan berikan. Ajar kami, untuk kami Tuhan merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Ajar kami menyadari bahwa Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Ajar kami menyadari bahwa Engkau yang terutama. Bahwa ajari kami Tuhan untuk mengingat bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur buat nilai hidup yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur buat Yesus yang telah mati buat kami. Kami belajar Tuhan menghidupi hidup kami melalui kacamata yang Tuhan melalui kacamata Tuhan, melalui perspektif Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan untuk City Gate. Kami berdoa Tuhan, kami menjadi gereja yang rendah hati. Kami menjadi gereja yang tidak sombong. Kami menjadi jemaat, menjadi orang percaya yang tidak congkak. Kami mau Tuhan belajar untuk merendahkan hati kami seperti Yesus yang begitu merendahkan hatinya. Dan kami mau belajar Tuhan untuk menundukkan diri kami di dalam pengiringan kami akan Yesus. Terima kasih sekali lagi Tuhan buat segalanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh menyadari kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Semua nafas, setiap nafas yang kami tarik, ini adalah titipan yang Tuhan berikan buat kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau maksimalkan hidup kami di hadapan Tuhan. Kami mau hidupi hidup kami dalam pengabdian kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kami mau ambil kesempatan Tuhan untuk berdoa buat setiap jemaat-Mu, buat setiap keluarga-keluarga yang ada di Indonesia Tuhan, buat setiap relasi-relasi, koneksi-koneksi kami yang ada di Indonesia yang hari ini Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan mengalami krisis yang luar biasa menghadapi COVID-19. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan pada pagi siang hari ini. Hamba berdoa kami mau serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami tahu Tuhan mungkin secara manusia kami punya begitu banyak alasan yang valid untuk kami khawatir, untuk kami takut, untuk kami anxious with the future, what the future holds. Tapi Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami mau datang sebagai satu gereja, satu hati Tuhan. Kami mau bulatkan hati kami untuk kami menyerahkan. We want to cast all our anxieties and fears to the Lord because we believe that you care for us. Engkau adalah Allah yang peduli dan Engkau Allah yang tidak akan meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan, tengah-tengah masa-masa krisis ini Tuhan, hamba-Mu hanya bisa berdoa Tuhan, tangan Tuhan terus turut campur dalam segala hal, dalam buat setiap para keluarga-keluarga kami Tuhan, koneksi kami, relasi kami yang ada di Indonesia. Kami minta Tuhan, tangan Tuhan yang menjaga, tangan Tuhan yang menyertai setiap langkah keputusan-keputusan yang mereka ambil. Tuhan, kami berdoa Tuhan yang berikan mereka hikmat, discerning spirit, wisdom, and knowledge Lord, so that they can walk their path in accordance with your way. Berdoa Tuhan, biar ada anugerah Tuhan, ada keselamatan Tuhan buat bangsa kami.
Biar Tuhan ada anugerah dan belas kasihan Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa sekali lagi Tuhan, tuntunan dan penjagaan Tuhan. Kami percaya Engkau adalah menara kekuatan kami, perlindungan kami. You are the God who holds the ultimate control of everything that goes on, that is going on in this world right now. We don't want to worry. Kami tidak mau khawatir, kami tidak mau takut, karena kami tahu Tuhan kami terbatas. Saat kami khawatir, kami tidak menambahkan apapun. Tapi kami Tuhan, saat kami berserah di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau tahu yang terbaik dan Engkau memegang kendali akan segala Tuhan yang terjadi. Terima kasih ya Roh Kudus, kami percaya apapun dalam masa-masa ini, dalam musim kehidupan ini Tuhan yang kami harus lalui, Kristus tetap baik, Kristus tetap segala yang kami perlukan. Engkau lebih dari cukup buat kami, Engkau lebih dari cukup buat kami Tuhan. Engkau adalah harta yang termulia. Terima kasih Tuhan. Serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu juga yang ada di tempat ini. Tangan Tuhan menyertai melalui masa-masa ini, dalam masa-masa lockdown ini Tuhan. I pray, bring us closer to You. Reveal Yourself more clearly to every one of us. Bahwa kami Tuhan menjadi gereja yang menghidupi identitas kami. Kami tahu no pandemic that can shut down a church. We as the believers, kami mau pastikan Tuhan, kami di dalam masa-masa lockdown ini Tuhan, kami tetap semakin dekat dengan Tuhan. Kami tetap semakin dekat dan intim duduk di bawah kaki Tuhan. Kami terus semakin bersandar dan berlindung di bawah naungan sayap Tuhan. Kami berdoa di masa-masa lockdown ini Tuhan, dalam krisis apapun yang kami hadapi, kami berdoa tangan Tuhan yang menyertai, menguatkan. You are the God who provides. You are the God who is there with us, who walks and lives with us. Berikan kami juga sebagai gereja-Mu Tuhan, sebagai setiap individual, berikan kami sensitivitas, berikan kami compassion, berikan kami sympathy, berikan kami Tuhan mindfulness, so that we can realize and we can notice people around us who might need help, who might need the extension of Your hands. And kami berdoa Tuhan, pakai setiap daripada kami menjadi gereja yang menjadi berkat buat sekeliling kami. Kami berdoa Tuhan for us to be a church that encourages one another, that builds up, that strengthens one another, menjadi gereja yang menguatkan, menghibur, menopang, mendoakan satu sama lain, menolong satu sama lain. I pray through this pandemic lockdown Tuhan, aku berdoa matangkan dan dewasakan gereja-Mu, matangkan dan dewasakan kami semua, iman kami, dewasakan kami Tuhan, di dalam kami hidup bersama, di dalam kami saling Tuhan menguatkan, melengkapi, menopang, menolong satu sama yang lain. Ikat kami semua dengan tali kasih Tuhan. Kami percaya semua yang terjadi adalah kendali tangan Tuhan. Dan dalam segala hal, we want to declare and we believe that You are good. You remain good forever. You remain faithful forever. Thank you Jesus buat segala yang Kau berikan. Terima kasih buat ibadah online hari ini. Dalam segala keterbatasan yang ada, kami percaya tidak ada yang bisa membatasi kuasa firman Tuhan mengubah hidup dan hati kami, memurnikan hati kami. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu, terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai setiap saya dan saudara mulai dari hari ini sampai Maranatha, Kristus datang untuk menjemput kita yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya kita memerintah bersama Bapa di surga, di langit yang baru, bumi yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau. Haleluya. Amen. Puji Tuhan. Happy Sunday everybody. Have a safe Sunday. Have a safe week ahead. Sampai kita berjumpa kembali di online service yang berikutnya. God bless you all and we love you. Oh.